Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tira Syafanovianti dengan NPM 20. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di BMS 2 anatomi. Yang pertama ini adalah sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan yaitu rongga mulut dan faring. Yang pertama ini ada mulut. Nah, mulut ini dibatasi di bagian depannya itu oleh bibir dan ada gigi. Lalu di bagian belakangnya itu dibatasi oleh orofaring, di bagian atasnya dibatasi oleh palatum. Palatum ini ada palatum durum dan ada palatum mole. Palatum mole ini terdapat uvula. Nah, lalu di bagian bawah itu ada lidah. Nah, perbatasan antara bibir dengan gusi itu ada frenulum. Frenulum ini namanya frenulum labialis, ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Lalu untuk di lidah itu ada frenulum lingualis. Nah, lidah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu apex, body, dan root. Untuk bagian 2/3 anterior itu permukaannya halus dibandingkan dengan posterior, karena di anterior ini tersusun oleh papilla filiformis dan papilla fungiformis. Sedangkan 1/3 posterior dari lidah ini tersusun oleh lingual tonsil dan papilla circumvallata. Lalu di perbatasan antara posterior dengan anterior lidah ini terdapat sulcus terminalis. Nah, lalu bagian anterior lidah ini diinervasi oleh nervus facial, sedangkan posterior diinervasi oleh glossopharyngeal nerve. Nah, lalu ini merupakan otot-otot lidah, ada otot intrinsik dan ada otot ekstrinsik. Nah, untuk otot intrinsiknya ini ada superior longitudinal, ada yang vertikal, transverse, lalu ada inferior longitudinal. Nah, untuk yang ekstrinsik ada genioglossus, palatoglossus, styloglossus, dan hyoglossus. Semua otot-otot ini itu diinervasi oleh hypoglossal nerve, sedangkan palatoglossus dia diinervasi oleh vagus nerve. Nah, ini merupakan vaskularisasi arteri yang ada di lidah. Nah, yang di lidah ini divaskularisasi oleh lingual arteri yang merupakan cabang dari eksternal carotid arteri. Nah, untuk venanya dia itu didrainase oleh lingual vein. Ini merupakan gambaran dari kelenjar saliva. Nah, ini ada parotid gland, ada submandibular gland, dan ada sublingual gland. Parotid gland ini saluran keluarnya itu oleh ductus tensen dan dia itu diinervasi oleh glossopharyngeal nerve. Nah, sedangkan submandibular ini saluran keluarnya ductus Wharton, sedangkan sublingual ini oleh ductus Bartholin. Nah, submandibular dan sublingual ini diinervasi oleh facial nerve. Ini merupakan otot-otot dari soft palate. Nah, ada tensor vellipalatini, ada uvular muscle, ada palatopharyngeus muscle, dan ada levator vellipalatini muscle. Lalu ini merupakan anatomi dari faring. Nah, faring ini tersusun atas 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring ini diinervasi oleh maxillary nerve, sedangkan orofaring ini diinervasi oleh glossopharyngeal nerve. Lalu laryngofaring ini diinervasi oleh vagus nerve. Nah, lalu ini merupakan arteri dan vena yang ada pada faring, yaitu arterinya ada ascending pharyngeal artery yang merupakan cabang dari carotid artery, lalu ada pharyngeal plexus yang merupakan cabang dari internal jugular vein. Nah, ini adalah otot-otot pembentuk faring. Itu ada 2 tipe, yaitu ada constrictor muscle dan ada longitudinal muscle. Yang pertama ini constrictor muscle, itu ada superior, middle, dan inferior. Nah, otot-otot constrictor ini diinervasi oleh nervus vagus, sedangkan yang longitudinal muscle ini terdiri dari stylopharyngeus, palatopharyngeus, dan salpingopharyngeus. Stylopharyngeus dan palatopharyngeus ini dia diinervasi oleh glossopharyngeal nerve, sedangkan salpingopharyngeus dia diinervasi oleh vagus nerve. Lalu kita masuk ke sistem kardiovaskuler. Nah, ini adalah retak dari jantung. Jantung itu terletak di rongga medias inum. Di sebelah kiri dan kanannya itu ada kantung pleura, dan di bawahnya ini ada diafragma. Lapisan terluar jantung itu dilapisi oleh perikardium. Perikardium ini dibagi menjadi 2, yaitu ada fibrous dan ada
serous. Nah, fibrous ini letaknya lebih keluar. Nah, serous perikardium ini dibagi lagi jadi dua, ada yang parietal dan ada yang visceral. Di antara parietal dan visceral ini terdapat rongga, yaitu pericardial cavity. Ini merupakan dinding penyusun jantung. Nah, dari luar ke dalam itu ada epikardium, miokardium, dan di bagian dalamnya itu ada endokardium. Lalu ini merupakan ruangan-ruangan yang ada di jantung, yaitu ada atrium kanan, ada ventrikel kanan, lalu ada atrium kiri, dan ada ventrikel kiri. Lalu ini adalah katup-katup yang terdapat pada jantung. Yang pertama ini ada katup tricuspidalis, lalu ada katup bicuspidalis atau katup mitral, lalu ada katup aortik, dan ada katup pulmonari. Nah, ini merupakan arteri dan vena yang terdapat pada jantung. Yang pertama itu arterinya ada aorta. Nah, aorta ini akan bercabang menjadi tiga. Nih ada left common carotid artery, ada left subclavian artery, dan ada brachiocephalic trunk. Nah, lalu ada juga left pulmonary artery dan ada pulmonary trunk. Lalu di bagian bawahnya ini ada ascending aorta. Nah, sedangkan venanya itu di bagian atas ada superior vena cava dan di bagian bawahnya ada inferior vena cava. Lalu ini adalah suplai darah pada otak. Ada dua jalur. Yang pertama itu ada vertebral artery. Dia ini melewati tulang-tulang vertebral. Nah, lalu yang kedua juga ada internal carotid artery. Nah, lalu ada circle of Willis. Circle of Willis ini terbentuk dari arteri-arteri yang menyatu lalu membentuk lingkaran. Dan itu terdapatnya di otak. Lalu ini adalah suplai darah pada bagian wajah. Nah, yang utamanya itu disuplai oleh common carotid artery lalu akan bercabang menjadi superficial temporal artery, ophthalmic artery, maxillary artery, facial artery, dan cabang-cabang lainnya. Lalu ini adalah venanya. Nah, drainase vena dari bagian wajah ini akan berakhir di internal jugular vein. Ada juga jalur lainnya yaitu pterygoid venous plexus yang akan menuju ke maxillary vein. Selanjutnya adalah sistem limfatik. Nah, bisa dilihat di sini limfatik kapiler ini terletak di antara kapiler darah. Nah, ukuran dari limfatik kapiler ini lebih besar dibandingkan dengan kapiler-kapiler darah. Nah, organ limfatik yang pertama ini adalah timus. Timus ini merupakan organ limfatik dengan dua lobus dan terletak di bagian atas mediastinum. Lalu fungsinya ini untuk mengubah pre T-cell dari sumsum tulang merah menjadi imunokompetent T-cell. Nah, organ limfatik yang kedua ini adalah spleen. Spleen ini terletak di bagian kiri hipokondriak di antara lambung dan diafragma. Nah, fungsinya ini untuk memakan sel darah yang rusak, menyimpan trombosit, dan sebagai homeopoiesis pada janin. Lalu organ limfatik yang ketiga ini ada nodus limfatik. Nah, nodus limfatik ini lokasinya itu tersebar di regio-regio tubuh kita. Ini yang warna hijau-hijau. Nah, lalu fungsinya ini untuk menyaring atau sebagai filter cairan limfa yang lewat. Lalu ini merupakan persebaran dari pembuluh-pembuluh limfa yang ada di tubuh kita. Nah, pembuluh limfa ini nantinya akan berkumpul dan akan memasuki vena. Nah, pembagiannya ini ada dua, yaitu di bagian tubuh bagian atas, sebelah kanan, dan kepala sebelah kanannya ini, dia akan bersatu dan masuki vena lewat right lymphatic duct. Sedangkan sisanya, yang ini yang warna pink, dia akan memasuki vena melalui thoracic duct. Lalu ini merupakan nodus-nodus limfa yang ada di area wajah kita. Nah, di area superficial ini ada preauricular dan parotid nodes. Nah, nanti mereka ini akan mendrainase cairan limfa dari area anterolateral scalp atas bagian atas wajah kita, lalu kelopak mata dan pipi. Untuk bagian bawahnya ini ada submental nodes. Submental nodes ini akan mendrainase cairan limfa dari area bibir bawah, dagu, gigi bagian bawah, dasar mulut, dan ujung lidah. Sedangkan submandibular nodes ini akan mendrainase cairan limfa dari area gusi, gigi, dan lidah. Nah, untuk bagian scalp-nya itu ada occipital nodes dan ada mastoid nodes. Sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.